Demokrat yang menjadi tersangka bahkan ditahan karena kasus dugaan korupsi. Dilematis memang, karena para tersangka adalah kebetulan juga para aktor di dalam iklan kampanye anti korupsi Partai Demokrat di tahun 2008 dalam rangka kampanye menghadapi pemilu 2009. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada apa dengan SBY, Ibas pengurus KPK lama dan juga Novel Baswedan? Artikel oleh Nafis. Ada yang masih ingat dengan iklan fenomenal Partai Demokrat yang berbunyi katakan tidak pada korupsi? Iya, faktanya satu persatu pemeran iklan tersebut tersandung kasus korupsi seperti yang terlihat dalam video berikut ini. Gelengkan kepala dan katakan tidak, tidak. Abaikan rayuannya dan katakan Tidak. Tidak. tutup telinga dan katakan Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Nah, kemudian guys, pada tahun 2013 lalu, mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengatakan secara tegas jika Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas ini memang pernah mendapatkan uang sebesar $200.000 Amerika Serikat dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 2010 silam. Benar, uang $200.000 Amerika Serikat kepada Ibas itu terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung. Saya yakin, kata Yulianis saat ditanya oleh wartawan selesai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nah, pada tahun 2017 silam, Yulianis ini juga kembali mengungkapkan jika alasan kenapa sih Ibas ini tidak pernah dipanggil oleh KPK, guys. Komisioner KPK saat itu, Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto melarang. Katanya itu adalah seorang teman. Saya juga bingung. Gitu kata Yulianis dalam kesaksiannya kepada Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Padahal kata Yulianis guys, banyak yang menyebut dugaan keterlibatan Ibas, namun setelah itu hanya dirinya yang dilaporkan ke kepolisian atas pencemaran nama baik. Terakhir ada Pak Nasar juga menyebut, Anas juga menyebut, beberapa orang juga menyebut, cuma saya yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, gitu kata Yulianis guys. Jadi ini sebenarnya hebat atau ada apa sih guys? Yang pasti seorang pengacara senior yang juganya dihormati ya oleh penulis bernama almarhum Adnan Buyung Nasution menilai tepat jika Presiden RI saat itu SBY mengantarkan anak bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono jika nanti KPK memanggilnya. Kalau KPK minta Ibas datang, kalau SBY sebagai ayah anterin anaknya ya bagus sekali, tapi kan harus ada permintaan dari KPK dulu. Masa Ibas tiba-tiba datang, gak ada panggilan terus datang, kata Buyung di KPK. Faktanya guys, SBY dan juga Ibas ini menolak panggilan KPK sebagai saksi meringankan bagi Anas Urbaningrum yang mantan Ketua Umum Partai Demokrat saat itu. KPK sudah panggil tapi Ibas maupun SBY tidak bersedia, ucap Adnan ketika dikonfirmasi oleh wartawan saat itu guys. Sebenarnya itu hak SBY dan juga Ibas ya untuk tidak menghadiri panggilan KPK, tetapi sebagai orang awam kita juga menjadi bertanya-tanya, masa sih SBY dan Ibas jadi saksi meringankan untuk membela Anas Urbaningrum yang adalah mantan ketum mereka sendiri? Tanya kenapa? Mungkin ada yang mengatakan ngapain SBY dan Ibas mau jadi saksi meringankan bagi mantan ketua umum mereka sendiri? Karena itu bisa merusak citra mereka dengan membela tersangka korupsi. Lalu kenapa elit Demokrat lain ini juga yang juga tersangka korupsi ya malah diberikan karpet merah setelah keluar dari penjara? Apakah karena elit Demokrat tersebut adalah orang yang dekat dengan SBY? Lihat saja bagaimana Andi Malarangeng, salah satu tersangka korupsi Hambalang yang masih diterima oleh Partai Demokrat. Andi sendiri loh guys yang mengatakan tidak lama setelah ia bebas murni pada Juli 2017 lalu ia langsung ditelepon oleh Pak SBY dan meminta dirinya kembali membantu partai berlambang Mercy tersebut. Bahkan pada tahun 2018 lalu guys, menjelang pemilu, Andi juga ikut terjun langsung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkampanye di sejumlah daerah. Tadi naik kereta api bareng Pak SBY dan Bu Ani dari Gambir, kata Andi waktu itu guys. Meskipun namanya tidak tercantum ya dalam susunan pengurus harian DPP Partai Demokrat yang diumumkan oleh AHY, bukan berarti dia tidak mendapatkan posisi penting dalam partai.
ternyata Andi Malarangeng ini menjabat sebagai sekretaris Majelis Tinggi Partai. Wah, dihubungi via telepon seluler, Puang Anto, sahabat akrab Andi Malarangeng ini menyatakan bahwa dirinya dan juga Rahlan tetap berada di kepengurusan Partai Demokrat tapi bukan di pengurus harian. Saya sekretaris Majelis Tinggi Partai, gitu kata Andi. Jika kita lihat dalam struktur organisasi Partai Demokrat, posisi Majelis Tinggi Partai itu bukan posisi sembarangan dan hanya orang tertentu saja yang bisa masuk di dalamnya, guys. Dan akhirnya terjawab sudah jika ternyata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah SBY dan Sekjen Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah Andi Malarangeng. Hebat ya, Andi Malarangeng seorang koruptor setelah bebas bisa dapat posisi penting dalam Partai Demokrat sebagai wakil SBY. Nah, kemudian SBY dan Novel Baswedan. Novel Baswedan lulus pada tahun 1998 dari Akademi Kepolisian, guys. Setahun kemudian dia bertugas di Bengkulu hingga tahun 2005. Pada tahun 2004 dia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu berpangkat Komisaris. Dari situlah akhirnya Novel Baswedan ditarik Bareskrim Mabes Polri. Nah, kemudian pada Januari tahun 2007 ditugaskan sebagai penyidik untuk KPK dan resmi diangkat menjadi penyidik tetap KPK pada tahun 2014 silam. Ada ingat dengan kasus penganiayaan penyidik KPK saat itu yang bernama Novel Baswedan? Ya, pada tahun 2008 lalu guys, ada 4 orang yang mengaku menjadi korban penembakan anggota Polres Bengkulu karena dituduh mencuri sarang burung walet di salah satu toko di Bengkulu, menuntut keadilan. Mereka menuntut agar Novel Baswedan ini dihukum atas kasus penembakan itu, guys. Menurut pengakuan salah satu korban, ia ditembak pada bagian kaki dan harus menjalani operasi sampai 4 kali. Setelah proses operasi yang berlangsung 4 kali itu, barulah luka tembakan itu berangsur bisa pulih. Tidak hanya itu, guys. Kami, ini dari pihak mereka ya, juga disetrum di alat vital masing-masing sehingga permasalahan pada organ mereka ini juga tidak membaik sampai sekarang. Jadi, mereka meminta kepada Bapak Presiden untuk segera menghukum Novel Baswedan karena tidak hanya itu. Itu dikatakan oleh seorang korban ya yang tidak disebutkan namanya di depan Istana Negara waktu itu. Nah, lalu kenapa kasus Novel Baswedan yang saat itu menjadi salah satu penyidik senior KPK dihentikan? Akhirnya kita juga tahu kan jawabannya dari Ketua KPK saat itu yang bernama Abraham Samad. Abraham Samad sendiri loh guys yang mengatakan jika SBY ini menginstruksikan menghentikan kasus hukum Novel Baswedan. Saat itu Abraham Samad yang masih aktif di KPK dipanggil oleh SBY dan juga dipertemukan dengan Kapolri di Istana Negara. Pada tahun 2012 saya dan Pak Kapolri Timur Pradopo ya dipanggil Presiden SBY ke Istana, sudah dirundingkan di sana. Kata Abraham Samad dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perundingan itu guys berlangsung dari pagi sampai sore dan sorenya diputuskan oleh SBY. Perintah penghentian kasus Novel karena tidak pas timingnya. Lalu pas kita terima kesepakatan itu ternyata keputusan itu ditindaklanjuti langsung oleh Pak Kapolri untuk menghentikan kasus ini. Jelas Samad lagi. Jadi sekarang mantan wakil ketua KPK yang bernama Bambang Wijoyanto jadi pembela Partai Demokrat lah ya. Pastinya SBY pernah melakukan intervensi hukum untuk menghentikan kasus Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior di KPK, kata Abraham Samad. Julianis mengatakan Ibas, anak SBY, tidak pernah dipanggil oleh KPK karena komisioner KPK saat itu adalah Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto melarangnya dengan alasan Ibas adalah teman. Dan sekarang mantan wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto membela AHY yang tidak lain juga adalah anak dari SBY. Jadi apakah ini alasan kenapa Ibas yang namanya disebut oleh Anas Urbaningrum, Nazarudin dan juga Julianis justru selamat dari proses hukum KPK di masa kepemimpinan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto? Gimana nih guys menurut kalian? Dapat salam dari Navisi World. Apakah semua ini memang berkaitan? Kalian bisa langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ketemu lagi di Suara Rana besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat kalian yang sudah nonton video ini.